Nama itu bagi saya bukan sekedar penyakit, tetapi simbol keberanian untuk hidup sesuai dengan caranya sendiri. Saat dia bilang, aku ini binatang jalan dari kumpulannya kedua, saya merasa ada kesamaan. Dia bukan hanya berbicara soal revolusi dan kemerdekaan bangsa, tapi kemerdekaan jiwa hidup untuk kita harus berani keluar dari lingkaran aman yang dibuat orang lain untuk kita. Hairil memberitahu bahwa kita dapat melawan semua ekspektasi. Buat Hairil, kemerdekaan itu bukan lepas dari penjajahan negara, tapi juga dari perasaan terjajah oleh ekspektasi, kekuatan, dan kabur. Saya juga kadang merasa di dunia sekarang banyak sekali asuhannya. Makin sulit buat kita jadi diri sendiri. Tapi Hairil mengajarkan saya lewat puisinya buat bilang tidak ke hal-hal yang mengikat kita. Saya juga ingin hidup bebas kayak dia, meskipun kadang harus sendirian, meskipun harus terbawa arus. Kita di generasi sekarang sering dibikin takut sama aturan yang tidak tertulis. Apa yang harus bisa kita pelajari, siapa yang harus kita dengarkan, dan gimana kita harus hidup. Tapi Hairil dengan visi-misi itu bilang, kalau hidup ini bukan tentang mengikuti arus. Dia bilang itu soal mengambil kendali dan membuat aturan sendiri. Seperti dia bilang, hidup hanya mengundang kekalahan. Saya pikir itu bukanlah pesimisme, tetapi kenyataan, dan di situ ada keberanian. Dia tidak berbohong tentang hidup, dan itu yang saya rasakan. Kalau sampai waktu kau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Hairil bilang tidak mau dirayu. Saya pun merasakan hal itu. Hidup kadang seperti perlombaan di mana kita mengajar apa yang orang lain bilang. Tapi di sini, di tempat ini, saya merasakan kebebasan. Hairil mengajarkan bahwa kita tidak harus tunduk dengan siapapun. Aku ini binatang dalam dari kumpulannya kedua. Hairil mengatakan bahwa dirinya binatang jalan. Saya paham betul. Kadang saya juga asing di dunia sekitar saya. Tapi itu bukan hal yang buruk. Saya jadi bebas menjadi diri saya sendiri. Saya bebas dari apa yang dianggap normal. Saya tidak menjadi bagian dari kumpulan yang tidak sesuai dengan saya. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya pikir ini bukan berbicara soal umur panjang. Hairil berbicara tentang kehidupannya yang penuh semangat, tentang melawan apapun yang mencoba menghentikannya. Saya jadi ingin hidup dengan 1000 tahun lagi, tapi bukan secara harfiah, dengan cara saya meninggalkan apa yang menghalangi saya dan kebebasan yang saya perjuangkan. Sakit tubuhku, tapi jiwa ini tidak boleh menyerah. Puisi ini adalah kebebasan. Aku akan tetap menulis. Aku akan hidup. Aku tidak peduli pada tubuhku yang rapuh ini. Di balik semua itu, Hairil tetap manusia. Dia berjuang dengan keras, tetapi ada saat di mana dia juga merasa kesepian, lelah dengan semua tuntutan hidup. Buat saya, ini pengingat kalau kita nggak harus sempurna untuk jadi kuat. Kekuatan Hairil justru datang dari keberaniannya menghadapi rasa takut dan ketidakpastian. Hidup hanya menunda kekalahan. Kadang saya takut dengan masa depan, takut kalah. Tapi Hairil ngasih tahu saya kalau hidup itu berani menghadapi kekalahan sambil takutnya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Buat saya, ini bukan tentang panjangnya hidup, tapi tentang bagaimana kita mengisi hidup itu. Hairil mengajari saya untuk hidup dengan penuh gairah.